Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir ayat yang ke-66 dari surat Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dengan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." Artinya, begitulah kamu, begitulah kalian. Kalian berbantah-bantahan tentang apa yang kalian ketahui. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka kenapa kalian berbantah-bantahan tentang apa yang kalian tidak ketahui? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih berbicara atau khitabnya masih kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Di sini dikatakan ha antum, begitulah kalian. Ya. Bagaimana kalian itu berbantah-bantahan tentang apa yang kalian ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian berbantah-bantahan dengan selain kalian, ya, dengan ilmu yang ada pada kalian, yakni Taurat, dengan dasar Taurat untuk orang-orang Yahudi dan dengan dasar Injil untuk orang-orang Nasara, ya. Dan ini merupakan mahajah fima fihi ilmun lakum, berbantah-bantahan dalam hal yang kalian punya ilmu tentangnya. Lakin, ya, lima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilm. Akan tetapi, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang apa-apa yang kalian tidak ketahui, kalian tidak punya ilmu tentangnya? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah tentang Nabi Ibrahim, ya, dan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim. Ini maksudnya. Wakil, kemudian ada pendapat lain yang dimaksud dengan hajatun fima lakum bihi ilm, ya, adalah tentang agama Islam. Tentang agama Islam. Maksudnya apa? Hajattum fihi wa khasamtum. Taquluna laysa ala dini Ibrahim. Dinu Ibrahim, dinul Yahudi wan Nasara. Maksudnya kalian berbantah-bantahan tentang agama Islam. Ya. Kalian berkata bahwa agama Islam itu tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu adalah agamanya orang-orang Yahudi dan agamanya orang-orang Nasrani. Wa antum ta'lamuna anna al-Islam dinullahi al-haq. Sedangkan kalian sebenarnya tahu bahwa Islam itu adalah agama Allah yang hak.
Ya, karena apa? Li'anna al-yahuda wan nasara ya'lamuna anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ad-dinul haq. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu tahu bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 146, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Artinya, orang-orang yang kami anugerahkan, kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mengenalnya, yakni mengenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya ada sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahui itu. Fasarat al-mahajatu al-an imma fil kitabaini wa imma fi dinil Islam wa ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka perdebatannya, perbantah-bantahannya ini ya bisa tentang dua kitab, ya, Taurat dan Injil, bisa juga tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa yang dimaksud dengan falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm? Ya. Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang apa-apa yang kalian tidak ketahui? Kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wal mahajatu allati yuradu biha itsbatul batil wa ibtalul haqqi madhmumah. Keterangannya adalah berbantah-bantahan, berdebat dengan tujuan untuk memenangkan kebatilan dan membatalkan kebenaran, ini tercela. Hatta wa in kanat an ilmin, walaupun didasari dengan ilmu. Kalau niatnya seperti tadi, maka tercela. Bal hiya in kanat an ilmin asyaddu dhamman. Bahkan kalau berbantah-bantahan dengan niat untuk menetapkan kebatilan, memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran, maka lebih parah lagi. Ya. Ada sebagian orang, mereka punya ilmu, ngomongnya lancar, ya, kemudian berdebat, niatnya adalah untuk menjatuhkan kebenaran, ya, dan untuk memenangkan kebatilan. Ini lebih parah tentunya, ya. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Wallahu ya'lamul amra ala ma huwa alaihi fi sya'ni Ibrahim. Jadi Allah mengetahui hakikat perkara Nabi Ibrahim. Wa fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang urusan atau perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sya'ni Musa wa Isa. Dan tentang urusan Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Wa antum la ta'lamuna ma ya'lamuhu Allah ta'ala min hadha wa ghairihi. Sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala dari perkara ini dan perkara yang lainnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ikhwah yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini kita akan baca beberapa faedahnya, pelajarannya, ya. Di antaranya dhammul mahaja bi ghairi ilm. Dhammul mahajati bi ghairi ilm. Ya, saya ngambil nomor yang kedua, ya. Nomor satu sudah pernah kita bahas. Celaan berbantah-bantah tanpa ilmu. Sekali lagi, celaan berdebat, berbantah-bantahan tanpa ilmu.
Jadi berbantah-bantahan tanpa ilmu ini tercela. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm." Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang apa-apa yang kalian tidak mengetahui, apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Ya. Wa ma aktsaru hadzal waqi'a al-mu'sif al-murr fi zamanina hadza. Kemudian Syekh berkata, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata di sini, betapa banyak kenyataan yang sangat disayangkan ini, al-mur, yang sangat pahit ini, fi zamanina hadza, di masa kita sekarang ini. Katsirun minan nasi al-yawma yuhajjuna fima laysa lahum bihi ilm. Banyak manusia di hari ini berbantah-bantahan tanpa ilmu. Bal bima taqtadihi uquluhum al-qasirah. Bahkan bantah-bantahannya itu hanya sekedar dengan dasar tuntutan dari akal mereka yang sangat cekak, ya, pendek. Fayaqulu mathalan, ya, seperti ucapan sebagian mereka, lima sara kadza wa lima sara kadza, limadza kana haraman wa kana hadza halalan. Ya. Ada yang berkata, ya, tentang syariat Islam tentunya, ya, lima sara kadza, kenapa jadi begini, ya? Kenapa jadi begitu? Kenapa hal ini haram? Kenapa yang ini halal? Limadza kana hadza wajiban wa kana hadza ghaira wajibin. Kenapa yang ini wajib, kenapa yang ini tidak wajib? Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Fayuhajuna fima laysa lahum bihi ilm. Mereka berbantah-bantahan tentang hal yang mereka tidak punya ilmunya. Wa katsirun al-'amati alladhina indahum lasanun wa bayan. Wa inna minal bayani la sihra yujadilu talibal ilmi fi amrin la ya'lamuhu huwa bal mujarradu mujadalah wa mira. Banyak dari orang awam dewasa ini, ya, yang ternyata orang awam ini bisa atau punya kelebihan sedikit lah dari sisi bayan, ya, pinter ngomong lah kalau kita bahasanya, ya, orang awam yang pinter ngomong, ya. Dan kita tahu, wa inna minal bayani la sihra. Bayan itu, penjelasan itu, ya, di antara bayan ada sihir. Maksudnya bisa membuat orang terpukau, ya. Nah, ada sebagian atau banyak, saya berkata di sini, katsir minal amma, banyak orang awam, ya, yang punya kemampuan bicara, pintar ngomong, tujadiluna talibal ilm, mereka membantah, ya, mendebat talib ilmu, menuntut ilmu tentang perkara yang dia tidak tahu, ya, yang orang awam ini tidak tahu. Hanya mujarad, hanya sekedar debat saja, berbantah-bantahan saja. Nah, ini yang terjadi dewasa ini, ya. Orang tidak ngaji, tidak belajar, asal usulnya nggak jelas, belajarnya di mana, ya, gurunya siapa, kemudian tidak juga terlihat rajin nuntut ilmu, tidak kelihatan di majelis ilmu. Kemudian, tetapi ketika ngomong, seakan-akan dia adalah seorang yang alim, atau seakan-akan dia Syekhul Islam, ya, seakan-akan dia ulama, padahal hanya sekedar ngomong, tidak punya ilmu. Dan juga di zaman medsos ini, ya, banyak sekali di dunia maya ini orang-orang yang
juga tidak jelas, ya, apakah benar atau tidak, apakah namanya asli atau namanya palsu. Kemudian dia nulis-nulis tentang hukum, ya, yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan syariat lah, ya, dan nggak jelas, tanpa ilmu. Bahkan ada seseorang yang bukan talibul ilmi, bukan talibul ilmu, ya, ketika dia berselancar di media sosial itu, seakan-akan dia menjadi mufti, ya, mufti diyar Facebookiyah, ya. Ini yang berbahaya, ya, padahal tidak dikenal sebagai talib ilmu. Kemudian mendebat, kemudian berbantah-bantah, kemudian asal nulis, dan seterusnya. Ini musibah zaman sekarang, ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ma akthar hadha al-waqi' al-mu'sif al-murr fi zamanina hadha. Alangkah banyaknya kenyataan yang mu'sif, ya, kenyataan yang sangat disayangkan, al-murr, yang pahit di masa kita dewasa ini. Ini di masa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup. Wah, di masa kita lebih parah lagi, ya. Berikutnya adalah iqrarul insan 'ala al-mahajjati bil ilm, walakin bi syart an yakuna qasduhu hasana. Diakuinya seseorang kalau berhujjah dengan ilmu. Jadi kalau ada orang berbantah, berdebat dengan dasar ilmu, maka diakui. Akan tetapi bisyarat, akan tetapi dengan syarat qasduhu hasana, dia punya niat yang bagus, punya maksud yang baik, bihaitsu yuridu minal mujadalati al-wusula ilal haqqi, di mana niatnya itu, niat berdebatnya untuk sampai kepada kebenaran. Fayuthbitu al-haqqa wa yubtilu al-batil, niatnya adalah untuk memenangkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Amma alladhi yujadilu walau fima lahu fihi ilm, idza kana qasduhu ibtal al-haqqi wa itsbat al-batil fala syakka annahu madhmum. Adapun orang yang berbantah atau berdebat, ya, yang maksudnya jelek, walaupun dengan ilmu, maksudnya adalah untuk membatalkan kebenaran, untuk mengalahkan kebenaran, dan untuk memenangkan kebatilan, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-16, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Artinya, dan orang-orang yang berbantah-bantahan fillah, tentang Allah, tentang agama Allah, min ba'di mastujiba lahu, setelah agama tersebut diterima, maka hujahnya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Rabb mereka, di sisi Allah. Wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Yang demikian, ya, mereka ini mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka azab yang keras. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menghabarkan kepada kita bahwa orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, setelah diterima, maka mereka yang niatnya buruk ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan azab yang keras, wal'iyadzu billah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil
dari ayat yang mulia ini adalah itsbatul ilmi lillahi azza wa jal, menetapkan ilmu Allah azza wa jal dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, annal muhaj fima laysa lahu bihi ilm laysa indahu ilmun. Liqaulihi wa antum la ta'lamun bal laysa indahu aqlun aydan. Lianna al-muhajjata far'un min al-ilm. Faman haja bighairi ilmin fala aqla lahu kama annahu la ilma indahu. Bahwa perdebatan dengan dasar tanpa ilmu, perdebatan yang didasari tanpa ilmu, ya, maka dinyatakan orang yang berdebat itu tidak punya ilmu, walaupun mungkin asalnya orang itu ada ilmunya. Tapi ketika berdebat dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, maka orang itu tidak punya ilmu, dianggap tidak punya ilmu. Dengan dasar wa antum la ta'lamun, Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka tahu tentang ilmu Taurat dan Injil. Tapi ketika mereka berdebat tentang sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya, Allah katakan wa antum la ta'lamun. Antum, kalian tidak punya ilmu. Bahkan bukan tidak punya ilmu saja. Bal laisa indahu aqlun aydan. Bahkan juga dikatakan nggak punya akal. Orang yang berdebat tanpa ilmu, walaupun dia pintar, maka dikatakan orang tersebut tidak punya akal, tidak punya akal. Li'anna al-mahajjata far'un min al-ilm. Karena berbantah-bantahan dan berdebat ini merupakan fara', cabang dari ilmu. Orang yang berbantah harus punya ilmu. Ya. Faman haja bi ghairi ilmin fala aqla lahu. Maka barang siapa yang berdebat, berbantah-bantahan tanpa ilmu, maka orang itu tidak punya akal. Kama annahu la ilma indahu. Sebagaimana dia tidak punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajarannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Untuk telepon yang pertama, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo? Silahkan, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul ini ya, di Medan ya? Dari Erwin. Oh, Pak Erwin, silakan pertanyaannya. Orang Simpuan. Ya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbantah-bantah tentang Nabi Isa dan Al-Quran itu menggunakan akal. Mereka banyak sekarang yang menggunakan akal mereka, alasannya tidak masuk akal, ini luar akal, apalah salahnya. Ya, mohon arahannya Pak Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Baik. wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, terima kasih kepada Pak siapa tadi? Pak Erwin. Pak Erwin, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nah, bagaimana sikap kita ya, menghadapi atau melihat orang yang berbantah-bantahan hanya dengan dasar akal. Ya. Tentunya ketika kita melihat hal tersebut, kita tentunya tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau kita punya jalur
atau bisa nasihati saudara kita yang melakukan hal tersebut, kita nasihati. Karena memang yang kita lihat banyak orang yang berbantah-bantahan tidak punya ilmu, ya, tidak punya kapasitas untuk berbantah-bantahan, hanya dengan kira-kira, hanya dengan hawa nafsu atau kebodohan atau akal-akalan tadi, ya. Jadi berbantah-bantahan dengan akal-akalan, dengan zon, dengan perkiraan itu lebih baik ditinggalkan, ya. Walaupun dalam pertemuan yang lalu, ya, 2 pertemuan yang lalu, ya, Anda bahas tentang ayat sebelumnya, surat Al-Imran ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Ya, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim, ya, padahal tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan setelahnya, melainkan setelahnya. Kemudian diakhiri dengan afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan akal, ya. Nah, saya pernah bacakan faedahnya, ya, bahwa di antara faedah ayat ini adalah bolehnya berihtijaj, ya, berhujjah dengan akal, ya. Afala ta'qilun, ya. Jadi dibuka akalnya. Nah, dan juga faedahnya kita bahas dalam kesempatan yang lalu itu, kita tidak boleh mengihmalkan akal sama sekali, artinya melalaikan akal ketika beristidlal. Karena ketika beristidlal pun mengambil dalil butuh akal. Sebagaimana tidak boleh juga bersandar, ya, hanya bersandar pada akal, tidak pakai nas, tidak pakai dalil, ya, tidak pakai dalil. Ini tidak boleh. Jadi kita harus pertengahan. Tidak seperti orang-orang yang menolak akal, ya. Tidak seperti orang-orang yang juga, yakni, hanya bersandar pada akal semata tanpa dalil. Nah, kalau ada orang yang memiliki kemampuan yang kuat, ya, seperti contohnya misalkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, beliau memiliki ilmu yang begitu dalam, ya, begitu pemahamannya juga luas, kemampuan berdebatnya juga luar biasa. Nah, ini bagus sekali kalau berdebat dengan hujjah Quran dan Sunnah, bahkan menjatuhkan lawan dengan dalil yang mereka gunakan, dengan akal yang mereka gunakan, dengan buku-buku yang mereka gunakan. Di zaman sekarang seperti Syekh Ahmad Didat, ya, itu beliau memiliki kemampuan yang bagus, ya, ketika berdebat dengan orang-orang Nasrani, dan itu kemampuannya, ya, tidak dimiliki, jarang dimiliki oleh banyak orang, ya. Ada muridnya sekarang, ya. Nah, adapun muridnya siapa? Dr. Zakir Naik, ya. Ya. Adapun orang yang tidak punya kemampuan, ya, untuk berdebat, untuk berbicara, ya, maka lebih baik tidak berbicara dan belajar, ya. Belajar, terus belajar. Karena apa? Karena kita, ya, gimana menggunakan akal, gimana cari akal-akalan, sedangkan nas atau wahyu, ya, dari Quran dan Sunnah belum semuanya kita pelajari. Bahkan yang kita pelajari atau yang belum kita pelajari jauh lebih banyak dari yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari masih sedikit, ya, dari yang belum kita pelajari, ya.
Anak-anak pesantren atau siapapun yang belajar sekolah dari kecil sampai tua ya tentang belajar agama itu merasa belum cukup gitu. Gimana yang belajarnya hanya sepekan sekali ya belajar agama, kemudian kadang juga nggak belajar, kadang juga nggak masuk, kemudian setelah itu hidupnya juga tidak dekat dengan agama. Gimana berdebat tentang Islam ya? Jadi kita hendaknya intinya adalah menjauhi perdebatan tanpa ilmu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Dan kita juga mengundang melalui pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, di dunia maya kita melihat beberapa orang memfitnah dengan penggalan-penggalan video klip yang dia cantumkan di akun mereka dengan memfitnah para asatidz kita dengan hal-hal yang buruk. Kita terpancing untuk menjawab dan memberikan dalil-dalil sehingga nanti terjadi perdebatan. Tatkala dia tidak mau terima, akhirnya ujung-ujungnya adalah kita saling mencaci. Bagaimana hal ini, Ustaz? Apakah harus dijawab atau ditanggapi? Kalau nggak ditanggapi, nanti saat kita terfitnah. Silakan. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an ya untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Ya. Berpaling dari orang-orang bodoh. Di antara orang bodoh adalah orang-orang yang bikin penggalan-penggalan video yang niatnya untuk fitnah, untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan untuk membuat gambaran yang keliru dari sebenarnya. Mereka yang buat-buat tersebut selain mendapatkan dosa ya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka juga adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Dan sebaik-baik jawaban untuk mereka adalah as-sukut. Diam. Ya. Kecuali kalau misalkan kita bisa bantah dengan hikmah. Ya. Tapi kalau bantah dengan tidak ada ilmu, kemudian juga terpancing, ini justru bukan malah membela ustadznya, malah memperkeruh suasana dan keadaan. Ya. Nah, kadang membela ustadz itu ya bisa dengan membalas ya, tapi dengan pembelaan yang hikmah ya, atau juga dengan diam. Ya. Di saat kalau kita berbicara itu memperkeruh keadaan, malah semakin mencela ustadz kita, gitu ya. Jadi tidak ada hikmah. Ya. Jadi sebaik-baik jawaban adalah diam. Ya. Ulama bilang idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Ama tara al-usda tukhsha wa hiya samitatun wal kalbu yukhza la'amrullahi nabbahu. Ya. Apabila ada orang bodoh berbicara, idza nataqa as-safihu fala tujibhu, jangan jawab. Wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Sebaik-baik jawaban buat orang bodoh semacam ini adalah diam. Ama tara al-usda tukhsha wa hiya samita. Tidakkah kau perhatikan singa itu ditakuti padahal diam. Sedangkan anjing, wallah demi Allah, ya, dihinakan padahal menggonggong. Ya. Jadi ketika orang itu diam, wah, musuhnya, oh, kok diam ya? Gitu. Tambah takut. Ya. Coba kalau misalkan kita tidak meramaikan, nggak nonton, ya, nggak nonton YouTube-nya itu yang misalkan yang jelek-jelek itu, hilang. Ya. Salahnya kita juga penasaran, buka. Jadi banyak yang nonton akhirnya. Komentar kan menarik orang itu dengan komentar.
Betul. Kalau tidak ada komentar, orang nggak tertarik. Makanya sebagian orang yang ingin terkenal, ya, bikin sesuatu yang kontroversial, yang aneh-aneh, supaya apa? Supaya dikomentari. Iya, betul. Ketika ada komentar banyak, ya, orang banyak lihat, sering dilihat, ya naik tuh. Betul. Naik, akhirnya apa? Dikenal. Dan mereka juga yang motong-motong video itu macam-macam tujuannya. Ada yang tujuannya cari duit, dengan banyaknya apa? Viewers yang lihat, yang lihat. ya, duitnya banyak, kan gitu, dengan cara yang haram seperti ini. Yang kedua, atau di antara mereka ada yang ingin terkenal, ingin orang lihat dia, oh katanya masya Allah gini gitu, padahal maaf, bodoh, ya. Nah itu, dan macam-macam niatnya. Ada yang niatnya ngadu domba dan seterusnya. Lebih baik kita sibukkan diri dengan apa? Baca Quran, lihat tafsirnya, baca hadis, lihat syarahnya. Kalaupun nonton, kita nonton ceramah masyayikh, ceramah ustadz-ustadz, ya, yang bermanfaat, ya. Nah itu. Jadi supaya waktu kita bermanfaat, tidak sia-sia, ya. Wallahu a'lam. Nah. Berikan satu lagi. Kesempatan, silakan Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silakan Ibu Akbar, pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada seseorang yang mengatakan kalau dia tuh bermimpi melihat surga. Terus bagaimana kita menyikapinya? Dan apakah itu mimpi baik atau buruk? Demikian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika bermimpi dengan mimpi yang baik, ya, maka mudah-mudahan itu tanda kebaikan, ya. Baik, dan tentunya mimpi, ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dari syaitan. Tapi perlu diingat, jangan sampai dengan mimpi itu seseorang jadi maghrur, tertipu dengan mimpinya, ya, tertipu dengan mimpinya. Jadi, setiap kita kalau ada orang yang bermimpi seperti itu, kita nasihati, ya, kita bilang, antum harus dekat sama Allah, ya, mungkin itu tanda kebaikan, ya, dan jangan sampai tertipu, merasa nanti, oh, anak dekat sama Allah, sampai bermimpi dengan mimpi surga, juga nggak boleh, ya. Nah, itu, ya. Pernah sahabat mimpi di surga, gitu, atau Rasulullah SAW mimpi ada sahabatnya yang yang punya rumah di surga, seperti Umar bin Khattab. Kemudian Rasul pernah mendengar kaki terompah Bilal, ya. Nah, jadi kita dengan mimpi itu jangan sampai kita ini tertipu, gitu, ya, tertipu. Kemudian juga kadang aneh, kadang orang bermimpi tentang hal-hal yang besar, tapi orang itu maksiat, kan itu. Orang itu jauh dari Allah juga, ini juga kurang dipercaya. Apalagi zaman sekarang lah, ya, zaman sekarang. Padahal berbohong tentang mimpi itu nggak boleh. Kadang orang berbohong tentang mimpi, ya, kan sifatnya khobar. Dia menyampaikan, Anda bermimpi, misalkan, Anda bermimpi. Ini kan khobar dari orang. Wal khobar yahtamilu sidqa wa yahtamilu kadzib. Khobar itu bisa ngandung kebenaran, bisa juga salah atau dusta, ya. Ketika seseorang bawa berita nih, kita sikapnya apa? Sikapnya pertengahan gitu. Bisa salah, bisa benar. Apalagi misalkan yang datangnya itu
jauh dari Allah, bermaksiat, kemudian anda mimpi surga, misalnya gitu ya. Ini korinah kebohongnya dekat, gitu ya. Korinah kebohongnya dekat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.